Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik perbukitan, sinarnya menyapu lapak-lapak yang mulai dibuka satu persatu. Pasar Cikampek seperti biasa mulai menggeliat, dihiasi suara pedagang yang saling bersahutan memanggil pembeli. "Ayo, sayurnya segar, baru panen semalam. Bu, cabai kiloan murah nih, meriah." Aroma keringat, sayur mayur, daging segar, dan rempah menyatu dalam udara pagi. Warga dari berbagai penjuru berdatangan membawa kantong belanjaan, anak-anak kecil berlarian di sela-sela lapak, dan para ibu saling tawar-menawar dengan cekatan. Namun di balik semua itu, ada bayang-bayang yang selalu menghantui. Ujang, preman pasar yang dikenal kejam dan tak segan menggunakan kekerasan. Tubuhnya tinggi besar, kulit legam terbakar matahari, dan lengan kirinya dipenuhi tato naga yang melingkar hingga ke pundak. Ia muncul dari balik kios rokok tua sambil menguap dan meregangkan tubuh. "Sudah jam segini, tapi belum setor juga. Yah?" Suaranya berat, nyaris seperti geraman. Beberapa pedagang langsung menunjukkan raut cemas. Mereka buru-buru mengais recehan dari laci atau kaleng bekas untuk diberikan pada Ujang, yang menyebutnya sebagai uang keamanan. Uang yang katanya digunakan untuk menjaga ketertiban pasar, tapi sebenarnya hanya untuk memuaskan kerakusannya dan membiayai anak buah yang berkeliaran memalak. Dadan, pedagang pisang yang baru 2 bulan berjualan, mencoba menawar. "Bang Ujang, saya baru jualan, belum banyak pembeli." Ujang menyipitkan mata, lalu dengan cepat meraih satu sisir pisang dari meja dan menggigitnya kasar. "Gue nggak peduli lu baru jualan atau udah tua. Di pasar ini, semua yang napak harus bayar. Paham?" Dadan menelan ludah, tak berani menjawab. Warga pasar hanya bisa menunduk. Semua tahu, siapapun yang mencoba melawan Ujang pasti akan menerima akibatnya. Setidaknya kehilangan dagangan, paling parah bisa masuk rumah sakit. Tapi mereka juga tahu, Ujang bukan sekadar preman jalanan. Ia punya hubungan, katanya dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, tokoh disegani di wilayah mereka. Desas-desus ini yang membuat warga enggan melapor. Mereka takut kalau yang dilawan justru orang yang punya kuasa. Namun pagi itu, saat semua tampak berjalan seperti biasa di bawah bayang-bayang Ujang, tak ada yang menyangka bahwa seorang pria asing dengan langkah tenang akan datang dan memicu kejadian yang mengubah segalanya. Di tengah kesibukan pasar yang riuh itu, seorang pria parubaya muncul dari arah selatan pasar. Pakaiannya sederhana, kemeja abu-abu lusuh, celana jeans pudar, dan topi caping yang menaungi wajahnya dari mentari pagi. Tak banyak yang memperhatikan kedatangannya, dia tampak seperti pembeli biasa. Tapi matanya tajam, memperhatikan tiap sudut pasar dengan seksama. Pria itu berhenti di depan lapak milik Bu Darmi, penjual bumbu dapur. Dengan senyum ramah, ia memilih beberapa siung bawang putih, sekantong kecil cabai rawit, dan 2 ikat daun seledri. "Berapa semuanya, Bu?" tanyanya pelan. 15.000, Pak, jawab Bu Darmi sambil menakar dengan mata. Pria itu menyodorkan uang 20.000 dan meminta kembalian. Ia tidak menawar, dan itu membuat Bu Darmi sedikit terkejut. Di pasar, menawar adalah budaya. Tapi ada ketenangan dalam sikap pria ini yang membuatnya berbeda. Saat pria itu hendak melangkah ke lapak berikutnya, tiba-tiba Ujang muncul dari balik gerobak bakso, mendekat dengan gaya santai namun mengintimidasi. Ia menepuk pundak pria itu keras, membuat beberapa pembeli menoleh. "Baru pertama kali ke pasar sini, ya?" tanya Ujang, menyeringai. "Udah belanja, tapi belum bayar iuran." Pria itu menoleh pelan. Tatapannya datar, tanpa ekspresi takut atau cemas. "Saya cuma beli bawang dan cabai, bukan sewa kios," katanya tenang. Senyum Ujang langsung menghilang. Ia tak terbiasa dilawan, apalagi oleh orang yang baru pertama dilihatnya. "Semua yang belanja di sini, semua yang hidup dari pasar ini, ikut aturan gue. Lu paham?" Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa pedagang mengintip dari balik lapaknya, berharap pria itu menyerah saja dan membayar. Mereka tahu Ujang mudah meledak. Tapi pria itu tak bergeming.
Ia melangkah melewati Ujang begitu saja, tanpa mengucap sepatah kata pun. Gerakan itu seperti tamparan di wajah Ujang, di depan semua orang. Wajah preman itu langsung merah padam, matanya menyala seperti api tersiram bensin. "Hei!" teriak Ujang, mengejar pria itu dan menarik kerah bajunya. Seketika lapak-lapak terdiam, semua aktivitas berhenti. Bahkan suara tukang becak pun lenyap ditelan ketegangan. "Lu pikir lu siapa? Hah? Mau mati lu di pasar ini?" ancamnya. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari pria asing itu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah respon si pria. Ia tersenyum tipis. "Kalau kau mau buat onar, jangan di depan orang kecil. Ada tempatnya. Tapi kalau memang ingin tahu siapa saya, sabar sebentar lagi." Suasana pasar membeku. Para pedagang dan pembeli menahan napas, seolah takut gerakan sekecil apapun akan memicu ledakan yang lebih besar. Ujang berdiri di depan pria asing itu, tangannya masih mencengkeram kerah bajunya. Wajahnya memerah, matanya liar, penuh amarah yang tak bisa ditahan. "Apa lu bilang barusan?" geram Ujang, suaranya berat dan penuh ancaman. Pria itu tetap tenang, meskipun kerah bajunya diremas. Ia menatap mata Ujang tanpa gentar. "Lepaskan. Masih banyak yang melihat. Kau tidak akan suka hasilnya kalau teruskan ini di sini." Ucapan itu seperti bensin disiram ke bara api. Tanpa pikir panjang, Ujang melayangkan pukulan keras ke arah wajah pria itu. Dentuman kepalan tangan yang menghantam pipi membuat beberapa orang berteriak kecil. Pria asing itu terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Beberapa orang langsung mundur, sebagian lain memalingkan muka. Mereka sudah terbiasa melihat Ujang bertindak seperti binatang buas, tapi kali ini terasa berbeda, karena yang dipukuli bukan orang sembarangan. Ujang tidak berhenti. Ia melangkah cepat ke arah korban yang sedang mencoba bangkit, lalu menendang tubuhnya hingga terkapar lagi. Pria itu mengerang, tapi tidak berteriak. Ia menahan sakit, seolah terbiasa dengan rasa perih yang sedang ia tanggung. "Berani lu ngelecehin gue di pasar ini?" Ujang menggeram lagi. Dua anak buahnya, Ocho dan Rijal, ikut mendekat, siap membantu meski sebenarnya bingung siapa sebenarnya pria itu. Pedagang-pedagang mulai berbisik satu sama lain. "Siapa sih dia? Kok bisa tenang begitu meski dipukulin? Jangan-jangan orang penting." "Tapi kalau orang penting, masa nggak bawa pengawal?" Salah satu bocah pengantar sayur, Yudi, diam-diam mengambil ponsel tuanya dan memotret kejadian itu dari balik tumpukan karung beras. Ia lalu mengirim foto itu ke grup WhatsApp warga yang beberapa kali dipakai menghubungi tokoh-tokoh masyarakat. Sementara itu, pria asing itu akhirnya jatuh diam. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan salah satu matanya mulai membiru. Tapi wajahnya tetap tidak menunjukkan ketakutan. Yang ada justru semacam keteguhan, bahkan sedikit iba. Ujang berdiri di atas tubuh pria itu, dadanya naik turun menahan emosi. Ia merasa puas, tapi juga sedikit bingung. Mengapa pria ini tidak melawan? Kenapa tidak merintih atau memohon? Di tengah keheningan yang mencekam itu, suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Disusul derap langkah cepat dan sorak lirih dari beberapa pedagang yang mengenali sosok yang baru saja turun dari mobil hitam yang berhenti di depan pasar. "Astaga, Kang Dedi datang," bisik seseorang. Kedatangan mobil hitam berpelat resmi membuat kerumunan warga bergerak membuka jalan. Dari dalamnya, sosok pria berkemeja putih dan bersarung tenun khas Sunda turun dengan langkah cepat namun tetap tenang. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, Kang Dedi Mulyadi. Warga yang mengenal sosok pemimpin itu langsung menunjukkan raut lega. Ada yang menunduk hormat, ada pula yang berbisik pelan, "Kang Dedi, akhirnya datang juga." Tanpa menoleh ke kanan kiri, Kang Dedi langsung berjalan ke arah sumber keributan. Di tengah gang pasar yang sempit, ia melihat kerumunan yang mulai pecah. Di sana, Ujang masih berdiri, nafasnya terengah, sementara pria asing itu tergeletak tak jauh darinya, darah mengalir di bawah dagunya. Kang Dedi berhenti tepat di depan Ujang.
Pandangannya turun menatap pria yang terkapar, lalu naik kembali ke wajah anak buahnya itu. Tatapannya dingin. "Ujang," suaranya pelan, tapi menggema. "Apa yang kau lakukan?" Ujang seperti tersentak dari amukannya. Ia mundur setengah langkah, matanya membelalak. Pak Kang, ini, dia tadi kurang ajar. Gak mau bayar iuran. Malah nantangin saya. Dan karena itu kau hajar dia sampai begini?" Kang Dedi bertanya tanpa meninggikan suara, tapi nada bicaranya menohok. Warga yang menonton dari balik tumpukan barang dagangan mulai berani mendekat sedikit. Mereka tahu, ini bukan sekadar teguran biasa. Ujang, preman paling ditakuti di pasar, kini berdiri seperti anak kecil di hadapan sosok yang selama ini ia banggakan sebagai bos besar. Saya cuma jaga wibawa, Kang," jawab Ujang gugup. "Dia bikin saya malu di depan orang-orang." Kang Dedi menarik napas dalam. Ia mendekat ke pria yang terkapar dan berlutut memeriksa kondisinya. "Masih sadar?" tanyanya. Pria itu membuka mata perlahan dan mengangguk pelan. "Cuma lebam. Belum mati." Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibir Kang Dedi. "Untung kau kuat. Tapi sabar, keadilan tetap harus ditegakkan." Lalu ia berdiri, membalikkan badan ke arah ajudannya yang sejak tadi menunggu di belakang. "Telepon polisi. Biar dijemput sekarang." Ujang sontak panik. "Kang, jangan. Saya anak buah Kang sendiri. Saya cuma..." "Justru karena kau anak buahku, kau harus lebih tahu batas," potong Kang Dedi tajam. "Kalau kau menggunakan namaku untuk menindas orang kecil, berarti kau bukan anak buahku. Kau pengkhianat." Suasana pasar kembali senyap, tapi kali ini bukan karena takut pada Ujang. Semua mata tertuju pada Kang Dedi, pemimpin yang tak hanya bicara soal keadilan, tapi benar-benar berdiri di atasnya, bahkan saat harus menindak orang dekatnya sendiri. Kang Dedi melangkah mendekati Ujang, langkahnya mantap, matanya tak berkedip. Warga pasar kini mulai berani mendekat, membentuk lingkaran kecil yang menyaksikan detik-detik yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang preman ditundukkan, bukan oleh kekerasan, melainkan oleh wibawa sejati. Ujang menunduk, tangannya gemetar. Dulu, nama Kang Dedi yang ia sebut-sebut sebagai pelindung terasa seperti tameng tak tertembus. Tapi hari ini, nama itu justru datang sebagai pedang keadilan. "Kau pikir aku butuh dihormati dengan kekerasan?" tanya Kang Dedi, suaranya tetap tenang namun nadanya mengguncang. "Kau pikir menakut-nakuti rakyat kecil itu bagian dari pengabdian?" Ujang tidak menjawab. Kepalanya tertunduk makin dalam. Napasnya terengah seperti orang habis dihukum meskipun belum disentuh satu jari pun. "Waktu dulu aku angkat kau jadi koordinator pasar," lanjut Kang Dedi. "Aku percaya kau bisa menjaga ketertiban, bukan menciptakan ketakutan. Tapi lihat sekarang. Kau berubah jadi raja kecil yang menindas rakyat." Para pedagang yang selama ini bungkam mulai mengangguk pelan. Di antara mereka, beberapa ibu-ibu terlihat mengusap air mata, entah karena lega atau karena merasa suara mereka akhirnya didengar. "Kalau kau merasa harga dirimu dijatuhkan hanya karena ada orang yang tak takut padamu," lanjut Kang Dedi, "maka harga dirimu memang rapuh. Dan orang yang menjadikan kekerasan sebagai senjata utama, hanyalah pengecut." Ujang terisak pelan. Ia berusaha menahan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kepanikan dan rasa malu yang menumpuk. Sosok yang dulu disegani kini terlihat kecil di hadapan pemimpin yang ia anggap sebagai penopang kuasanya. Salah satu anggota polisi akhirnya tiba bersama dua petugas lainnya. Mereka segera menghampiri, meminta penjelasan singkat. Kang Dedi hanya menunjuk ke arah Ujang tanpa banyak kata. "Tahan dia. Lengkapi keterangan dari para saksi." "Siap, Kang," jawab polisi itu. Ia tahu, jika Kang Dedi sudah bicara begitu, itu artinya hukum harus ditegakkan tanpa campur tangan politik atau kekuasaan. Ujang diborgol di hadapan warga pasar. Beberapa menatap dengan lega, sebagian tak percaya. Namun semuanya merasa satu hal. Hari itu,
Ketidakadilan yang bertahun-tahun menindih mereka akhirnya mulai retak. Saat mobil polisi membawa Ujang pergi, Kang Dedi menoleh ke arah warga. Pasar ini milik kalian. Tempat mencari nafkah, bukan medan ketakutan. Siapapun yang mengganggu hak itu, bukan bagian dari kita. Dan pagi itu, udara pasar terasa berbeda. Masih ada aroma cabai dan teri asin, masih ada suara tawar-menawar, tapi kini semua itu bercampur dengan rasa percaya diri yang baru, bahwa keadilan bisa hadir, bahkan di lorong sempit pasar tradisional. Setelah Ujang dibawa pergi oleh polisi, suasana pasar masih terdiam sejenak. Tak ada yang bicara. Semua mata tertuju pada Kang Dedi, yang kini berdiri di tengah kerumunan seperti seorang guru yang baru saja memberi pelajaran penting tentang harga diri dan keadilan. Kang Dedi mengedarkan pandangan ke sekeliling. Wajah-wajah letih, takut, dan lega menatap balik padanya. Beberapa pedagang tampak masih menunduk, mungkin belum percaya bahwa hari itu benar-benar terjadi. Ia melangkah ke bangku kayu dekat tumpukan sayuran, lalu berdiri di atasnya agar semua bisa melihat dan mendengar. Tak ada pengeras suara, tapi keheningan yang menyelimuti membuat setiap katanya menggema. "Warga pasar Cikampek," ujarnya pelan tapi mantap. "Kalian semua bukan orang kecil. Kalian adalah tulang punggung negeri ini. Setiap cabai, bawang, dan ikan asin yang kalian jual adalah bukti bahwa negara ini masih hidup." Seorang bapak tua di pojok pasar mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia sudah lebih dari 30 tahun berjualan tempe di sana, dan baru kali ini merasa dihargai secara nyata. "Kalian tidak seharusnya takut berdagang. Kalian tidak seharusnya membayar untuk merasa aman. Keamanan bukan barang dagangan, tapi hak setiap manusia," lanjut Kang Dedi. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati mereka, menghapus tahun-tahun ketakutan yang selama ini mereka telan diam-diam. "Aku minta maaf," kata Kang Dedi, suaranya kini sedikit bergetar. "Karena telah percaya pada orang yang salah. Karena tak cukup cepat melihat apa yang terjadi di lapangan. Tapi hari ini, aku janji, kalian tidak akan sendiri lagi." Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut pasar, disusul oleh yang lain, hingga perlahan menjadi tepuk tangan yang serempak. Bukan karena euforia, tapi karena rasa lega, karena akhirnya ada pemimpin yang bukan hanya mendengar, tapi hadir. "Mulai hari ini," lanjutnya, "siapapun yang merasa ditindas, siapapun yang dipalak, atau diperlakukan tak adil, laporkan. Jangan takut, aku sendiri yang akan bertanggung jawab." Dari kerumunan, seorang ibu muda mengangkat tangan gemetar. "Kang, kalau nanti preman-preman lain datang lagi, kami harus gimana?" Kang Dedi menatapnya dalam. "Maka mereka akan berhadapan langsung denganku. Dan dengan kalian semua. Karena kalau rakyat bersatu, tak ada preman yang berani berdiri." Sorak-sorai kecil kembali pecah. Kali ini bukan karena keberanian Kang Dedi saja, tapi karena rakyat kecil mulai merasa punya suara. Suara yang selama ini terkubur oleh rasa takut. Dan pagi itu, pasar yang tadinya penuh tekanan berubah menjadi ruang harapan. Di balik kios-kios sederhana itu, keberanian mulai tumbuh, satu demi satu. Di kantor polisi sektor Cikampek, Ujang duduk di kursi besi dingin dengan tangan masih terborgol. Wajahnya lebam, bukan karena perkelahian, tapi karena mentalnya dihantam rasa malu dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ia bukan lagi preman ditakuti, tapi tahanan yang ditatap dengan jijik oleh para petugas yang dulu mungkin diam saja terhadapnya. Sementara itu, pria asing yang menjadi korban sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Luka di wajahnya tidak parah, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar dipukuli dengan niat jahat. Kang Dedi mengutus salah satu stafnya untuk mendampingi pria itu selama perawatan. Identitas pria itu akhirnya terungkap. Namanya Pak Rahmat, mantan pedagang bawang yang dulu pernah memiliki lapak di pasar Cikampek sebelum usahanya bangkrut akibat teror preman. Ternyata, Ujang dan kelompoknya pernah memeras Rahmat bertahun-tahun lalu, hingga pria itu harus meninggalkan pasar untuk menghindari kekerasan. Kenapa kembali sekarang?
Tanya ajudan Kang Dedi ketika mendengar kisahnya. Pak Rahmat tersenyum samar. Bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin tahu apakah pasar ini sudah berubah. Saya ingin jualan lagi. Tapi saya disambut dengan tamparan. Cerita itu membuat Kang Dedi terdiam lama. Di hadapan para petugas, ia mengatakan bahwa kasus ini bukan sekadar soal pemukulan. Ini adalah puncak dari pembiaran sistemik terhadap kekuasaan gelap yang telah mengakar di lingkungan rakyat kecil. Ia menginstruksikan agar seluruh anak buah Ujang yang terlibat dalam pemerasan dan intimidasi segera diperiksa. Daftar nama mereka sudah disiapkan berdasarkan pengakuan para pedagang yang kini mulai berani buka suara. Ini bukan penghakiman personal, ujar Kang Dedi di hadapan media lokal yang mulai meliput. Ini adalah pemulihan martabat. Kita tidak sedang menurunkan seseorang, tapi sedang mengangkat banyak orang yang selama ini diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, proses hukum pun dimulai. Ujang ditetapkan sebagai tersangka utama, dan 2 anak buahnya ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di pengadilan rakyat yang sesungguhnya, yakni hati nurani masyarakat, vonis sudah dijatuhkan jauh sebelum hakim mengetuk palu. Di pasar, suasana berubah cepat. Pedagang mulai membersihkan lapak dengan semangat baru. Tidak ada lagi anak muda bertampang seram yang mondar-mandir menagih setoran. Tak ada lagi isyarat bisik-bisik penuh ketakutan di antara mereka. Pak Rahmat kembali ke pasar. Ia diberikan 1 lapak kosong yang dulu pernah menjadi miliknya, kini atas nama baru, atas nama pemulihan. Kang Dedi sendiri yang mengantar kunci lapak itu dan bersalaman hangat dengannya di hadapan seluruh warga pasar. Bukan aku yang membuat tempat ini jadi aman, kata Kang Dedi sambil menepuk bahu Rahmat. Tapi keberanian kalian untuk berkata cukup. Tanpa itu, keadilan tak akan pernah punya tempat. Hari itu, bukan hanya seorang preman yang dijatuhkan, tapi seluruh sistem ketakutan yang menyelubungi pasar selama bertahun-tahun. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, para pedagang merasa bahwa mereka benar-benar memiliki pasar ini. Beberapa minggu setelah penghakiman Ujang dan anak buahnya, pasar Cikampek perlahan berubah menjadi tempat yang berbeda. Suara tawar-menawar yang dulu diselingi bisik-bisik ketakutan kini kembali penuh semangat dan riang. Pedagang dan pembeli berinteraksi tanpa was-was. Pak Rahmat telah menata lapaknya dengan rapi. Ia kembali menjual bawang dan cabai, sembari sesekali tersenyum pada para pelanggan yang lama tidak ia temui. Wajah-wajah lama dan baru berbaur menjadi satu komunitas yang solid. Kang Dedi sering mampir ke pasar tanpa pengawal, berjalan di antara kios-kios dengan santai. Ia menyapa pedagang, bercakap-cakap dengan pembeli, dan mendengarkan keluhan serta saran mereka secara langsung. Para preman yang dulu menghantui pasar satu persatu hilang. Ada yang memilih meninggalkan kota, ada pula yang berusaha berubah. Mereka tahu, kehadiran Kang Dedi dan dukungan warga membuat segala tindak intimidasi menjadi sia-sia. Seorang pedagang kecil bernama Ibu Sari, yang dulu selalu ketakutan saat harus berhadapan dengan anak buah Ujang, kini berani menata dagangannya sendiri tanpa khawatir. Kami akhirnya merasa punya tempat di sini, katanya sambil mengelap peluh di dahi. Anak-anak yang biasanya menonton pertengkaran preman, kini bermain ceria di sela-sela lorong pasar. Suara tawa mereka mengalun seperti musik yang mengisi kekosongan yang selama ini ada. Kang Dedi mengadakan pertemuan rutin dengan para ketua kelompok pedagang. Bersama-sama, mereka membuat aturan baru yang lebih adil dan transparan, memastikan tidak ada lagi ruang bagi penindasan. Semangat gotong royong kembali menyala. Pedagang saling membantu membersihkan sampah, memperbaiki atap yang bocor, dan mempercantik pasar dengan tanaman dan hiasan sederhana. Kang Dedi juga mengajak polisi dan petugas keamanan untuk berpatroli secara rutin, menciptakan suasana aman tanpa rasa takut yang membebani para pedagang. Pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual-beli, tapi juga ruang sosial yang hangat dan penuh harapan. Di sana, masyarakat kecil merasa dihargai dan dilindungi. Kang Dedi menatap pasar dengan bangga. Ini baru awal, ujarnya pada seorang ajudan. Kalau masyarakat sudah diberdayakan, perubahan sejati akan datang dari bawah.
Warga pasar menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Mereka tahu, selama ada keberanian dan keadilan, pasar ini akan terus hidup dan berkembang, bebas dari bayang-bayang kelam masa lalu. Di bawah langit pagi yang cerah, pasar Cikampek kembali berdenyut dengan kehidupan. Tak hanya sebagai tempat berdagang, tapi sebagai simbol harapan dan keadilan yang bisa diraih oleh siapa saja.